warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh min waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi wad'il mizan. Amma ba'd. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus Abah Ulun, Abah Haji Ihsan, Abah Haji Iskandar, Abah Haji Syahril, Abah Zainal, dan Abah Paulun Seberataan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para bapak, para ibu, adik-adik, jamaah majlis Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya berkesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul dalam kondisi syihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab As-Sunai dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam rangka mensyarahi kitab Al-Munabbihat al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kelanjutan dari kajian kita sebelumnya. Wa khoslatani, dan adapun dua perkara, la syai'a, yang tidak ada sesuatu itu mawjud, itu akhbathu, lebih buruk, ai anjasu, ai lebih najis, min huma, dari khoslatan, itu asyirku, berbuat syirik billahi, dengan Allah, menyekutukan Allah, wadzurru, dan membahayakan, bil muslimina, dengan orang-orang muslim, fi aidihim, di dalam tangan-tangannya, al muslimin, au amwalihim, fi abdanihim, di dalam badan-badannya al muslimin, fisik-fisiknya al muslimin, wa amwalihim, dan harta-hartanya al muslimin. Fa inna jami'a awamirillahi, maka sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala mahaluhur, siapa Allah Ta'ala mahaluhur, siapa Allah, itu tarji'u, kembali, apa, jami'u awamirillah ila khoslataini, kedua perkara. At-ta'zimu, yaitu mengagungkan, lillahi, terhadap Allah Ta'ala mahaluhur, siapa Allah, wasyafaqata, at-ta'zimu wasyafaqatu, dan kasih sayang, belas kasihan, li khalqihi, terhadap makhluk-makhluknya Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala mahaluhur, siapa Allah, aqimus sholata, pada firman Allah aqimus sholah, aqimu,
menegakkanlah siapa kalian as-sholata pada sholat, wa atu dan menunaikanlah siapa kalian, membayarlah siapa kalian az-zakata pada zakat. Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala melalui siapa Allah, anishkur li wali walidaik, anishkur pada untuknya bersyukur siapa engkau, li kepadaku, wali walidaika dan kepada dua orang tuamu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at jamaah masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kelanjutan dari nasihat yang bangsa dua. Kemarin dua perkara yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah, dan sekarang kebalikannya, dua perkara yang paling buruk, yang paling najis. Dari dua perkara tersebut adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan apapun, apa saja yang kita pakai mensekutukan Allah, membuat tandingan Allah, maka itu namanya syirik. Dan insya Allah secara umum masalah syirik semuanya tahu. Yang banyak tidak tahu adalah yang tidak termasuk syirik tapi divonis syirik karena kedangkalan ilmu tersebut. Di dalam Islam ada yang dalam bab al-wasilah, perantara. Ini ya. Jadi perantara boleh dengan siapa saja yang punya derajat di sisi Allah, baik para nabi maupun penerus estafet dakwah Rasulullah, yaitu dari kalangan ulama dan wabil khusus yang tergolong kekasih Allah, yang disebutkan dengan istilah wali-wali Allah. Itu adalah wasilah, perantara, bukan tujuan, hanya perantara. Nah, cuma sangat disayangkan sebagian saudara kita ada yang mudah memvonis ketika ada yang bertawasul dengan salah satu orang soleh, langsung divonis syirik. Dikira kita meminta pada orang tersebut, padahal kita cuma perantara. Ya, jadi siapapun boleh tawasul dengan amal soleh saja, boleh dan benar adanya, apalagi dengan orang yang soleh, apalagi dengan nabi. Jadi dalilnya sangat banyak. Yang sangat jelas dan sahih adalah kalau bolehnya wasilah, minta kepada Allah memakai perantara. Allah sendiri menunjukkan nanti di hari kiamat. Hadisnya sahih, yaitu hadis syafa'atul uzma. Jadi hadis syafa'atul uzma, hadisnya sangat panjang. Ringkasnya adalah ketika nanti semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang yang menemui hari kiamat nanti berkumpul di satu tempat, berada di huru-hara yaumul qiyamah. Setiap nabi berada di mimbarnya masing-masing. Ya, kalau mimbarnya masjid Babul Jannah seperti di samping saya, ya. Nanti mimbar nabi lebih megah, mimbar kewibawaan, mimbar kebanggaan. Setiap nabi berada di mimbarnya masing-masing. Setiap hamba, setiap manusia merasa tidak betah di tempat huru-hara yaumul qiyamah tersebut, sampai-sampai gambaran saking tidak betahnya bagi mereka yang merasa pernah bahkan sering melakukan dosa, otomatis banyak dosanya, sampai memohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang saya harus masuk neraka,
cepat masukkan saya ke neraka. Ini gambaran saking tidak betahnya di tempat tersebut. Padahal kalau diputuskan oleh Allah langsung masuk neraka, ya luar biasa penyesalannya, karena siksaannya sangat luar biasa. Ya, karena siksa neraka paling ringan, salah satu riwayat disiapkan 2 bara api. Sebagian riwayat yang lain 2 terompah, 2 sendal made in neraka. Orang yang dosanya paling ringan disuruh memakai terompah made in neraka tersebut. Ketika dia memakai, kaki kanan kaki kiri otaknya langsung bekukus. Ini bahasa Spanyolnya Pak ya, mendidih. Nah ini ya, ini siksa yang paling ringan. Bagaimana dengan yang paling berat ya? Bagaimana di atas ini, luar biasa. Tapi tadi suatu gambaran bahwa di huru hari yaumul qiyamah ini sangat tidak mengenakkan, sangat tidak bikin nyaman, tidak betah, tersiksa ya. Makanya tiba-tiba tidak ada yang mengkomando. Istilah orang demo ini tidak ada korlapnya, tidak ada koordinator lapangan. Allah sendiri yang mengilhamkan hati masing-masing manusia. Tidak ada yang mengomandi, ayo kita ke sana, tidak. Tapi Allah sendiri yang mengilhamkan ke hati manusia. Tiba-tiba mereka langsung kompak berbondong-bondong mendatangi mimbarnya Nabi Adam. Ya abuna Adam, anta abul bashar, iswa'lana, wahai Nabiana Adam, engkau adalah bapaknya manusia, mintakan syafaat kepada kami. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi, nafsi, aku mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri. Disebutkan alasannya panjang, sehingga mereka menerima alasan tersebut. Akhirnya ditunjukkanlah oleh Nabi Adam ke Nabi selanjutnya, idhabu ila Nuh, pergilah kalian semua ke Nabi Nuh. Maka mereka pun berbondong-bondong pergi ke Nabi Nuh. Sama, ya Nabi Allah Nuh, isfa'lana, wahai Nabi Nuh, mintakan syafaat untuk kami. Jawabannya juga sama, nafsi, nafsi, idhabu ila Ibrahim fa innahu khalilullah, berangkatlah ke Nabi Ibrahim karena beliau adalah kekasih Allah ya. Beliau pun menjawab sama, nafsi, nafsi, dan menerangkan alasan beliau, sehingga mereka menerima alasan tersebut. Idhabu ila Musa fa innahu kalimullah, berangkatlah kalian menuju ke Nabi Musa karena beliau adalah nabi yang istimewa, bisa berdialog langsung dengan Allah. Ternyata jawabannya juga sama, nafsi, nafsi, idhabu ila Isa, berangkatlah ke Nabi Isa fa innahu ruhullah, beliau adalah rohnya Allah. Ketika berangkat berbondong-bondong menuju ke Nabi Isa alaihissalam, jawaban yang didapatkan juga sama, nafsi, nafsi, idhabu ila akhiril anbiya, pergilah ke akhirnya para nabi. Di sini para umat manusia sangat ketakutan karena tinggal satu mimbar. Ini harapan terakhir. Kalau nabi yang berada di mimbar terakhir ini tidak mampu memutuskan, tidak mampu meminta syafaat kepada Allah, maka kondisi mereka akan dalam kondisi huru hara ila yaumil qiyamah, bahkan sampai waktu yang tak terhingga dia selalu merana di tempat tersebut, tersiksa. Akhirnya mereka pun tetap berusaha mencoba mendatangi mimbar terakhir. Ya Nabiyana Muhammad, isfa'lana, wahai Nabi kami, akhirul anbiya, nabi yang terakhir, Anda pun adalah harapan terakhir kami, mintakan syafaat kami kepada Allah. Ternyata yang keluar dari
mulut mulia Rasulullah SAW berbeda dengan jawaban yang keluar dari mulut para nabi sebelum beliau. Setiap nabi memberikan jawaban, nafsi nafsi, aku mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ana laha, aku berhak untuk minta syafaat. Beliau pun segera turun dari mimbar, ya, mimbarnya berbentuk tangga seperti sebelah kita. Setelah turun, beliau bersujud kepada Allah, menunjukkan penghambaan beliau. Beliau adalah seorang hamba yang paling mulia. Beliau pun bersujud di hadapan Allah. Ketika beliau bersujud, maka Allah menyuruhnya untuk mengangkat kepala. Ya Habibi Muhammad, irfa' ra'sak wa kul yusma' wa zal tu'ata wa ishfa' tushafa. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, angkat kepalamu, bicara aku dengarkan, ya. Minta izin syafaat aku izinkan sekarang juga. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatul uzma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul segera memberikan syafaat kepada para nabi. Setiap nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Ini banyak hikmah yang bisa kita gali dari hadis ini, tapi sesuai tema kita, ini menunjukkan bahwa ada wasilah, benar adanya wasilah dalam agama kita. Yang pertama tadi, kenapa Allah mengilhamkan kepada setiap hati manusia tiba-tiba berbondong-bondong menuju ke Nabi Adam? Bukankah Nabi Adam hanya seorang nabi, bahkan manusia, walhasil bukan Allah, ya. Jadi memberikan pelajaran kepada saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, belum memahami Islam, langsung bilang kalau minta kepada selain Allah hukumnya syirik. Nah ini ya, dilihat seorang hamba, bahkan semua manusia berbondong-bondong minta Nabi Adam. Nah mungkin kalau kelompok yang masih belum paham ini nanti menyaksikan mungkin cangang, loh kok semua manusia minta ke Nabi Adam, bukan minta pada Allah langsung. Wah, syirik semua ini manusia. Nah ini karena belum paham. Makanya masih ada kesempatan, wahai saudara-saudaraku yang mudah memvonis syirik tanpa dasar ilmu, silakan belajar, ya. Jadi disinilah bolehnya bertawasul, berperantara kepada orang yang punya derajat di sisi Allah. Makanya sini diatur, bukan berarti sembarangan. Oh, tawasul kepada manusia boleh. Mohon maaf, tawasul sama orang yang hanya punya derajat duniawi tidak dibenarkan dalam agama. Juragan batubara kita pakai tawasul. Nah, ternyata tidak pernah sholat dia. Wah, ini misalkan. Nah, ini tidak benarkan. Jadi tidak sembarangan juga. Jadi yang kita pakai tawasul adalah orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi sudah jelas, para ulama, para kekasih Allah, dan orang-orang soleh. Bahkan bukan manusia yang berupa amal soleh bisa dipakai tawasul, ya. Di situ. Jadi walhasil asyirku billah ini adalah sesuatu yang paling buruk, anjazu, ya, katakanlah non muslim, gitu aja ya. Non muslim perlu kita ketahui juga bahwa yang di sini dikatakan anjazu, lebih najis. Yang dihukumi najis adalah akidahnya, ya. Jadi mohon maaf kalau seumpamanya ada dalam suatu acara, di situ berkumpul orang muslim dan non muslim, ternyata minumnya
gelasnya sama. Mungkin karena keterbatasan gelas yang disiapkan oleh yang punya hajat, akhirnya terpaksa gelasnya gantian. Pas antrian depan kita non muslim, setelahnya giliran kita. Apakah boleh? Apakah tidak najis bekasnya? Nah, tidak najis, ya. Jadi boleh bekas non muslim kita pakai pas giliran kita. Karena yang dihukumi najis adalah akidahnya. Jadi akidahnya yang najis, ya. Sedangkan zatnya, fisiknya tidak dihukumi najis kalau memang kita tidak melihat dia habis berciuman sama, mohon maaf, seekor anjing. Nah itu ya, habis ciuman sama anjing masih ada liur anjing sini, nah itu sudah nyata najis, ya. Tapi kalau kita tidak lihat, ya otomatis hukum asalnya suci. Jadi bekas non muslim boleh kita minum karena yang dihukumi najis akidahnya. Makanya mohon maaf kalau ada di faham kita agama Islam kok menganggap saudaranya najis karena tidak termasuk di kelompoknya, ini sangat menyimpang faham tersebut, ya. Yang non muslim saja dihukumi najis akidahnya, bukan orangnya, bukan zatnya, ya. Apalagi ini sudah nyata-nyata sesama muslim tapi gara-gara tidak satu kelompoknya langsung dihukumi najis. Nah, ini paham yang menyimpang, ya. Kemudian wadhurru bil muslimina, ya, membahayakan terhadap saudaranya yang muslim, baik membahayakan badannya maupun hartanya. Karena sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah ini kembali ke dua perkara. Yang pertama at-ta'zim lillah, mengagungkan kepada Allah. Yang kedua, ya, asy-syafaqah bil muslimin, kasih sayang, belas kasihan kepada saudara kita sesama muslim. Makanya banyak sekali firman Allah yang selalu menggandengkan perkara tersebut. Aqimus shalah wa atuz zakah, yang kemarin sempat sudah kita terangkan. Aqimus shalah, dirikanlah salat, memperbaiki hablum minallah, hubungan vertikal, hubungan dengan Allah, ya. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, ini memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nas, hubungan horizontal. Luar biasa. Bahkan ketika kita diperintahkan untuk bersyukur, anishkurli wali walidaik, supaya engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan berterima kasih kepada dua orang tuamu. Kenapa? Karena dua orang tua kita adalah penyebab wujud kita di dunia. Jadi nikmat yang paling pertama adalah nikmatul ijad, nikmat wujudnya kita di dunia ini. Otomatis dengan berkat jasa ayah dan ibu kita, orang tua kita, ya. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad, nikmat dipanjangkan umur kita. Karena banyak juga bayi baru lahir, baru diberi kesempatan teriak satu kali, ternyata karena nangisnya kenyaringan, ya, uratnya putus, meninggal juga. Nah ini ya, jadi kok kita dipanjangkan umur sampai sekarang, alhamdulillah, ini nikmat yang kedua. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmatul irsyad, nikmat diberi petunjuk, yaitu ad-dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita masuk Islam dijamin masuk surga, ya, sudah bebas dari kekekalan di neraka. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga, tidak kekal selama-lamanya, ya.
Cuma masalahnya kok ada orang Islam yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Gini kita perlu tahu, karena umat Rasulullah dibagi menjadi 3. Sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga dari umat Rasulullah masuk surga dengan tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan yang menyaksikan acara ini, ta'lim ini dan mengamini doa ini, mudah-mudahan kita termasuk sepertiga dari umat Rasulullah yang masuk surga dengan tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, masuk surga tapi harus dihisab dulu. Dihisab lama ya. Jarak orang kaya sama orang miskin ya, khamsumi'ah sanah, 500 tahun perjalanan ya. Jadi orang miskin dulu baru orang kaya, jaraknya 500 tahun. Ini orang miskin yang soleh dan orang kaya yang soleh. Belum lagi orang miskin yang salah, kemudian orang kaya yang salah. Panjang sekali ya. Tapi yang penting masuk surga ya. Kemudian sepertiga lagi masuk surga tapi harus mampir dulu ke neraka. Ini golongan STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Wah, malmahat ada majelis ta'lim Al-Firdaus. Wah, hadir ya. Minggu depannya, kemarin sudah ada teman satunya ngajak, ayo sekarang waktunya ke dugem, dunia gemerlap di diskotik. Wah ini ya, jadi ke majelis taklim ya dihadiri juga ya, dugem juga tidak pernah absen diatur. Ini ya, termasuk STMJ, ini yang masuk surga tapi harus mampir dulu ke neraka. Berapa lama? Sesuai kadar dosanya. Ini ya, makanya jangan banyak-banyak dosanya, biar mampirnya ndak lama-lama ya. Mampir di warung kopi nyaman benar ya, apalagi ada nasi kuning, nasi uduk ya, macem-macem ya. Ini mampir ke neraka, kita yang digoreng ya, kita yang dibakar ya. Wal'ayadubillah tabaraka wa ta'ala ya. Kemudian waruya an Uwais Al-Qarni, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, tabi'in yang paling utama, generasi setelah sahabat yang paling utama. Annahu sungguhnya Uwais Al-Qarni itu berkata, siapa Uwais Al-Qarni? Marartu berjalan siapa aku fi ba'di siyahati, di sebagian pengembaraanku. Siyahah dari kata-kata siyahatun, mengembara ya. Birohibin, dengan seorang pendeta. Fakultu, maka bertanya siapa aku, ya rohibu, wahai rohib, wahai pendeta, madapun apa itu awalu darajah ya, derajat yang paling utama atau permulaan derajat, yazhaqo, yang bisa naik ya, yarqoha, yang bisa naik pada darajah siapa? Al-muridu, seorang murid. Murid ini orang yang menghendaki dekat dengan Allah, berusaha dekat dengan Allah, itu al-murid ya. Ini bab tasawuf ya. Kalau bab akademik, murid ya siswa ya, murid, siswa, siswi itu murid. Nah, ini kalau bab tasawuf, al-murid adalah seseorang yang berusaha dekat dengan Allah dengan berbagai macam mujahadah ya, berbagai macam usaha dari berbagai macam bentuk ketaatan, itu murid. Al-muridu qala, maka menjawab siapa rohib, raddul madzalim, yaitu mengembalikan kezaliman, wa khifatu dhuhri, dan ringannya punggung, minat tabiat, dari hak-hak adami. Fa innahu,
maka sejujurnya sya'an itulah yas'adu tidak akan naik lil abdi bagi seorang hamba apa amalun suatu amal wa alaihi dan itu atas abdun apa tabi'atun ya hak adami au madlamatun atau kezaliman. Jadi di sini Uwais Al-Qarni bertanya ketika melakukan ya pengembaraan ya beliau mengembara bertemu seorang rahib bertanya ternyata jawabannya ya pertanyaannya apa ya amalan yang bisa menaikkan derajat seorang murid seorang yang ingin dekat dengan Tuhannya. Maka rahib menjawab ya pokoknya mengembalikan kezaliman seperti yang kemarin kita terangkan istilahnya kezaliman dengan sesama manusia. Kalau kita pernah pinjam sesuatu harus kita kembalikan. Kita pernah menampar saudara kita datangi minta ditampar. Nah, walhasil semua hutang kita dengan sama manusia kita bereskan semua. Kalau itu beres dia cepat naik derajat. Nah ini ya. Makanya Uwais Al-Qarni ini termasuk orang yang kurang bergaul dengan manusia karena saking asyiknya dengan Allah dan Rasulullah, sangat rindu dengan Rasulullah. Sahabat Uwais Al-Qarni beliau berasal dari daerah Yaman di daerah Qoron ya. Beliau ketika ada rombongan dagang dari Yaman menuju ke Mekah terutama dekat musim haji, beliau sedih. Kenapa? Karena mau ikut rombongan tidak bisa ya. Kemudian pokoknya beliau keinginan kuat terutama ingin bertemu Rasulullah SAW karena Uwais ini hidup di masa Rasulullah SAW masih hidup, jadi kesempatan menjadi sahabat ini peluangnya sangat besar. Tapi beliau terpaksa tidak masuk kategori sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Karena definisi sahabat adalah ya seseorang yang bertemu dengan Rasulullah sekalipun sebentar dalam keadaan beriman. Nah ini ya, ini bab hadis ya. Makanya Ibunda Aisyah itu sahabiyah. Kadang ada yang bilang, Pak Ustadz, Ibunda Aisyah itu bukan sahabiyah. Terus siapa? Beliau istri Rasulullah. Ya betul. Tapi kalau dalam bab hadis beliau masuk kategori sahabiyah, sahabat dari kalangan wanita, yaitu seseorang yang bertemu dengan Rasulullah secara langsung sekalipun sebentar dalam keadaan beriman. Ada beberapa yang bertemu dengan Rasulullah tapi tidak beriman seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok kalau ada sana ya. Pokoknya abu-abu yang lain itu ya yang tidak beriman sekalipun sering bertemu Rasulullah dia bukan sahabat karena tidak beriman. Nah, ini ya. Makanya Uwais Al-Qarni ini sangat kasihan sekali karena beliau ada kesempatan untuk bertemu Rasulullah tapi ada sesuatu yang menghalangi keinginan beliau untuk bertemu dengan Rasulullah. Apakah halangan tersebut? Beliau menjaga ibunya. Ibunya sebagian riwayat mengatakan kondisinya lumpuh dan buta ya. Jadi beliau sangat rindu dengan Rasulullah. Pokoknya setiap ada rombongan ke Mekah, ke Madinah, beliau menangis karena ingin ikut rombongan tersebut, ingin ketemu Rasulullah tapi tidak ada kesempatan. Beliau masih memberatkan perintah Allah untuk menjaga ibunya. Ternyata Uwais Al-Qarni ini ya masturun fil ardi wa masyhurun fis sama. Beliau tertutup di bumi tapi terkenal di langit. Semua malaikat mengenalnya, luar biasa. Ternyata Uwais Al-Qarni ini di kalangan kampung Al-Qaron dianggap
bagian orang gila, ya. Karena kesehariannya menyendiri, perilakunya kayak orang gila. Ini karena kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah, ya, luar biasa. Bahkan dalam salah satu karangan ulama ada kitab Uqalaul Majanin, orang-orang yang bijaksana, orang-orang cendekiawan yang dianggap gila. Salah satunya Uwais Al-Qarni, luar biasa. Beliau kesehariannya di tempat sampah. Kalau menemukan ya makanan yang layak dimakan, beliau makan. Biasanya yang dibuang tempat sampah adalah roti, ya. Roti dibuang kering, beliau ambil, dibagi dua. Dibagi dengan siapa? Kebetulan di depannya ada seekor anjing. Jadi roti yang ditemukan di tempat sampah dibagi dua, separuh untuknya, separuh untuk anjing. Dan dia bicara di depan anjing tersebut, ya, ya kalb, wahai anjing, aku tidak lebih mulia dari dirimu, begitu juga dirimu tidak lebih mulia dari aku. Aku sama kamu sama saja derajatnya, ya. Kapan ada perbedaan? Nanti ketika aku lolos melewati Shirathul Mustaqim, aku baru lebih mulia dari kamu. Tapi kalau aku tidak lolos dari Shirathul Mustaqim, aku lebih hina dari kamu. Wah, luar biasa, ya. Jadi beliau bisa mulia setelah lolos melewati Shirathul Mustaqim, ya. Kalau tidak lolos jadi penghuni neraka, lebih hina dari hewan, ya, lebih hina, ya. Kemudian Uwais Al-Qarni luar biasa dengan berbaktinya kepada ibunya. Ternyata kabar tersebut dikenal di kalangan malaikat di langit dan dikabarkan ke Rasulullah SAW. Dan luar biasa, Rasulullah memanggil sahabat Umar dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma, dipanggil. Beliau berpesan, wahai Umar, Ali, nanti kalau ada rombongan dari Yaman, ya, cari, barangkali ada yang bernama Uwais, dia dari kabilah Al-Qaron. Kalau ada yang bernama Uwais, ya, Al-Qaron, kalau engkau sudah bertemu dengannya nanti, sampaikan salamku, ya. Yang kedua, ya, kamu cek kebenaran apakah dia ini Uwais Al-Qarni yang aku maksud atau bukan. Dia ada tanda-tandanya, nanti kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, mintakan doa untuk kaum muslimin muslimat, istighfar, kamu berdua juga minta, ya. Dan kalau bisa untuk seluruh kaum muslimin muslimat. Luar biasa. Akhirnya ternyata cukup lama menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni ini, sampai Rasulullah yang takil ila rafiqil a'la, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Uwais Al-Qarni belum kunjung datang. Ketika Khalifah Ats-Tsaniyah, Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab, disinilah mendekati bulan haji, bulan Dzulhijjah, semua kaum muslimin yang punya kemampuan berbondong-bondong dari segala penjuru dunia. Kemudian dirapikan oleh sahabat Umar, dirapikan. Ketika ada rombongan dari Yaman, maka disinilah beliau teliti, kabilah apa saja, dari daerah apa saja, sini, semuanya duduk. Penduduk Yaman semuanya duduk kecuali yang dari kabilah atau daerah atau suatu negeri yang namanya Al-Qaron. Akhirnya semua penduduk Yaman duduk kecuali beberapa orang dari kabilah Qaron. Disinilah sahabat Umar bertanya, afikum Uwais,
apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Mereka saling pandang satu sama yang lain, tolah-toleh. Apakah Uwais yang di tempat kita itu yang dicari? Dia tidak punya derajat sama sekali, bahkan mohon maaf termasuk yang sering kita bully, kita kucilkan, ya, bahkan kita anggap golongan orang gila. Tidak mungkin kalau sahabat yang mulia Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin sedunia mencari dia, tidak mungkin. Akhirnya tanya lagi, afikum Uwais, apakah ada yang bernama Uwais di antara kalian? Salah satu orang tua berdiri, ya, wahai Amirul Mukminin, Anda orang yang mulia, kenapa mencari orang yang bernama Uwais? Apakah ada di kalangan kami? Tidak ada, tapi Uwais ikut kami, dia di kalangan kami kita kucilkan, dan dia kebetulan ikut cuma menjaga kambing kami. Jadi kami berangkat sambil membawa ternak kambing dan dia yang mengembala. Di mana dia sekarang? Di bukit di belakang. Akhirnya sahabat Umar mencari sahabat Ali. Ya Ali, Ta'al, ayo ke sini. Amanah Rasulullah sudah di depan mata kita. Pesan Rasulullah harus kita sampaikan. Uwais Al-Qarni sudah mendatangi kita. Akhirnya sahabat Ali sama sahabat Umar bergegas mencari si Uwais. Ternyata Uwais menggembala kambing. Di saat itu beliau sedang sholat. Ketika beliau sholat, beliau percepat. Ini orang alim. Jadi kalau kedatangan seperti ada tamu, dipercepat, bukan malah diperpanjang, ya, sok khusyuk, ya. Kalau nggak ada orang cepat kilat. Ya. Nah, ini orang alim merasa ada kedatangan orang yang mau ada perlu dengannya, dipercepat. Setelah salam langsung tahu, apakah kalian berdua ini sahabatnya Rasulullah? Loh, kamu tahu dari mana? Man arafallah arafa kulla syai'. Orang yang mengenal Allah akan tahu segalanya. Masya Allah. Dari mana engkau tahu? Ya. Kemudian Uwais Al-Qarni melihat dua tangan sahabat ini bercahaya. Aku yakin kalian ini sahabat Rasulullah. Kenapa? Dua tangan kalian bercahaya karena kalian sering musafahah dengan Rasulullah. Masih kelihatan cahayanya, ya. Ini bagi orang-orang yang diberi pandangan tajam hati, mata hatinya. Sebagaimana salah satu murid Anas bin Malik, ya. Jadi murid Anas bin Malik ini ada yang luar biasa, diberi pandangan mata hati yang tajam, melihat tangan sahabat Anas bin Malik bercahaya. Jadi ketika salaman sama sahabat Anas bin Malik, nggak hanya musafahah, tapi tangan beliau ditarik, diiluskan di muka beliau, diiluskan di dada beliau, diiluskan di punggung beliau. Kenapa? Ya, ente kok ya muter-muter tangan anak ini, ya. Gitu ya. Ternyata aku lihat cahaya di tanganmu. Aku yakin ini sering bersentuhan dengan tangan mulia Rasulullah SAW. Nah, luar biasa. Nah, kemudian tanya, jadi apakah engkau yang bernama Uwais? Naam, ya. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah engkau punya seorang ibu dan engkau berbakti kepadanya? Naam, betul. Sudah pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga sebagai penentu, apakah ini Uwais yang kita cari atau bukan? Mohon maaf, ini sebagai salah satu riwayat. Bisa tunjukkan di bawah ketiakmu, angkat ketiakmu. Mohon maaf, ada apa ini? Tunjukkan. Kalau engkau memang benar Uwais, di bawah ketiakmu ada bekas penyakit sopak sebesar satu uang logam. Langsung astagfirullah, man kasyafa hadzal ghita, siapa yang membuka hijab ini? Ternyata Uwais Al-Qarni ini dulu ketika lahir diuji oleh Allah penyakit sopak sekujur badannya, penyakit sopak. Karena berbaktinya kepada dua orang tua, Uwais ini doanya mustajab. Berdoa, ya Allah, ini penyakit ini sudah mulai menggangguku ketika ibadah. Kalau seumpama penyakit ini tidak mengganggu, ya,
pasti aku tidak minta kesembuhan, ya. Bahkan ketika dianggap sebagai orang gila, ya, setiap kali ada anak kecil itu bilang, ya, orang gila, orang gila. Tidak hanya mengolok, tapi kalau ada kerikil dilempari kerikil sama anak-anak. Uwais sangat sabar bilang, wahai anak-anak, ya, kalau ngelempar jangan di kakiku. Kenapa? Kaki ini nanti aku pakai ibadah. Jadi beliau kalau beribadah, beliau jadwal malam nanti, ya. Jadi misalkan malam Senin ini berdirinya yang panjang, baca ayat khatam Al-Quran berkali-kali sampai dekat subuh, baru rukuk, baru sujud. Besoknya rukuknya yang panjang, rukuk panjang sampai mendekati subuh, ya. Kemudian besoknya lagi sujudnya yang panjang, luar biasa. Jadi ini perlu kekuatan kaki. Jadi makanya ketika mau dilempari anak-anak, jangan, kakiku nanti aku pakai ibadah, kalau mau ngelempar aku silahkan punggungku. Saking sabarnya, luar biasa. Nah, makanya ketika berdoa kepada Allah, ya, ternyata diberi kesembuhan. Ya Allah, kalau seumpamanya penyakit sopa ini tidak menggangguku ketika ibadah kepadamu, aku ikhlas, tapi mulai mengganggu, ya Allah, aku tidak mau ibadah kepadamu diganggu oleh apapun, termasuk penyakit sopa ini. Diijabai oleh Allah, bersih semua, sembuh total. Akhirnya berdoa lagi, ya Allah, terima kasih engkau menyembuhkanku, aku minta lagi, sisakan penyakit sopa sebesar 1 uang logam. Nah, untuk apa, Wes? Untuk kenang-kenangan, ya Allah. Jadi minta kenang-kenangan, ya, sebesar uang logam, taruh ketiaknya. Ini yang tahu hanya Uwais dengan Allah. Makanya ketika sahabat tadi bertanya, takajud, wah ini kaget, ya. Tahu dari mana? Selama ini yang tahu rahasia ini cuma aku dengan Allah, tidak ada satupun dari manusia yang tahu. Ternyata sahabat Umar sama sahabat Ali tersenyum. Sahabat Umar menjawab, mohon maaf Wes, 3 pertanyaan tadi bukan dariku, tapi semuanya adalah titipan dari Rasulullah. Rasulullah dikasih tahu malaikat Jibril. Akhirnya beliau pun menangis terseduh-seduh karena rindu dengan Rasulullah, tapi tidak ada kesempatan bertemu. Wahai Uwais, karena engkau memang benar-benar Uwais, aku sampaikan amanah. Rasulullah berpesan, kalau aku bertemu denganmu, maka sampaikan salamku kepadanya. Sekarang aku sampaikan salam Rasulullah kepadamu. Assalamualaikum ya Uwais. Maka Uwais pun menjawab, alaikuma wa alaihissalam. Untuk kalian berdua dan untuk Rasulullah salam sejahtera. Yang kedua, aku disuruh minta supaya engkau beristighfar kepada Allah untuk kami berdua, diistighfarkan. Kemudian aku minta pesan Rasulullah, engkau disuruh mendoakan kami semua. Nah, ternyata Uwais menjawab, ya, sebenarnya tidak layak aku yang hina, ya, mendoakan anda yang mulia. Keseharian anda kemarin di sekitar makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Sahabat Umar pun memaksanya, wahai Uwais, ini perintah Rasulullah. Akhirnya, wahai sahabat Umar, asal engkau tahu saja, sekalipun Rasulullah tidak meminta, aku setiap saat mendoakan kemaslahatan kaum muslimin muslimat. Luar biasa. Ini doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi di sini Rasulullah memberikan pelajaran, ya. Jadi mohon maaf, kita lebih sering dianjurkan minta doa kepada siapapun, sekalipun lahiriahnya, mohon maaf, tidak potongan, doanya mustajab, ya. Makanya kita dulu di Hadramaut, alhamdulillah, didikan Habib Umar, kalau bertemu orang yang lebih tua minta doa. Tidak harus yang sudah pakai imamah, tidak harus yang ulama, yang duduk-duduk, yang bersandar-bersandar, minta doa semua. Siapa tahu di antara beliau-beliau lebih mustajabah, ya, lebih mustajab daripada yang sudah sering ceramah, ya.
Karena yang sering ceramah sudah banyak mikir job ya. Ya, jadi kalau yang masih duduk-duduk ini lebih ikhlas. Ini jadi didikan Habib Umar juga demikian. Alhamdulillah kami sempat mendapatkan didikan langsung kepada beliau ya. Jadi luar biasa ya. Uwais Al-Qarni ini karena berbakti kepada dua orang tua. Ini kisahnya panjang tapi kita cukup singkat sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin ada yang bertanya, satu saja, waktunya sudah langsung. Ini satu saja. Apa Usman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pantas masuk surga tanpa dihisap itu Dato Kelampayan dan Guru Sekumpul Ijaim. Kalau saya mesti tanya, mungkin ada doa-doanya waktu berdiri, ruku, duduk dan sujud. Mungkin ada doanya supaya masuk surga tanpa dihisap. Itu. Jadi itu saja Pak. Mungkin seperti katanya Guru Bakri, hazab aku inaya hisabahum, katakan gitu. Allahumma sabah yasira gitu kan. Itu surah Ghasyiyah surah 88 ayat 26 itu. Jadi berdoa kata itu salah satu diantaranya katanya Guru Bakri. Ya, jadi mungkin ada yang lain lagi gitu Pak, supaya masuk surga tanpa hisab, surga Firdaus yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sangat banyak ya. Intinya yang masuk surga dengan tanpa hisab ini melakukan amalan-amalan yang mempercerah cahaya di hari kiamat nanti ya. As-sholah nurun, nah, yang dibilangkan nur ya. Sholat fardu, sholat sunnah ini cahaya. Kemudian as-sholah makna yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah, nurun. Jadi memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat. Al-Quran nurun, membaca Al-Quran yang banyak ini juga cahaya. Makanya kalau amalan di dunia ini yang dilakukan adalah amalan-amalan yang membuat cahaya cerah, sholat, sholawat, baca Al-Quran, nah, paling tidak 3 ini aja inti. Itu nanti dia tergolong ketika melewati Shiratal Mustaqim kalbarki, seperti kilat. Jadi cahayanya mengkilat dan cepat. Nah ini ya, jadi perlu kita usahakan ini ya. Jadi ketika cahaya yang kita kumpulkan banyak, otomatis kita nanti ketika melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat, wush, langsung sesuai kadar cahaya yang kita bawa ya. Ada yang terbang agak cepat, ada yang lari kencang karena cahayanya masih banyak ya. Cahaya makin redup baru mulai jalan santai ya, jalan santai. Makin berkurang cahayanya, jalannya membungkuk, tidak mampu berdiri, pelan-pelan ya. Baru cahayanya berkurang, tidak mampu membungkuk tapi merangkak, bahasa Portugisnya betingkaung. Nah ini ya, merangkak kayak bayi. Berdiri, diusahakan berdiri tidak mampu. Nah, sesuai kadar cahayanya merangkak. Kemudian ya, merangkak sudah tidak mampu, ngesot, mohon maaf, berjalan pakai burit, jalan pakai pantat, pelan-pelan ya. Ini saking minimnya cahayanya, tapi ya masih lumayan, pelan-pelan sampai surga. Wadah, di atasnya sedikit kelewatan, ngesot tapi cepat, ngepot ya. Jalan pakai burit tapi cepat, ngepot sampai ini ya. Nah, terus kalau orang kafir sekali melangkah langsung tajabur. Tapi yang lebih menyakitkan adalah orang munafik. Orang munafik karena kerjaannya membohongi Allah dan membohongi kaum muslimin. Orang muslimin mengiranya oh saudara kita, padahal dalam hatinya kafir. Ini lebih menyakitkan karena dia nanti juga berkat kebohongannya dibohongi oleh Allah. Ketika berjalan diberi cahaya yang terang, jadi dia merasa oh ternyata tidak hanya orang Islam yang mampu aku bohongi, Allah mampu aku bohongi. Ini buktinya aku diberi cahaya ya. Dikira aku beriman padahal kafir. Ternyata ketika sampai tengah
cahayanya diambil oleh Allah, lap, kadap banar, peteng dedet, hitam gelap gulita, ya, orangnya pun hirang latat langsung, ya. Ketika memaksakan untuk melangkah satu langkah langsung tajabur. Ini lebih sakit hati karena di PHPI. Ya, gara-gara dia di masa hidupnya membohongi orang Islam, makanya dia dibohongi, ya, balasan kebohongannya ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang munafik dan dicabut sifat nifak sekecil apapun dari hati kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang beriman mulai di dunia sampai di surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus, bersama makhluk-makhluk yang mulia dari kalangan para sahabat di hadapan manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا يا الله اجتماعا نافعا اجتماعا مباركا اجتماعا فيه توفيقك يا الله اجتماعا فيه هدايتك يا الله اجتماعا فيه رعايتك يا الله اجتماعا فيه جميع كل خير الدين والدنيا والآخرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الصلاة جامعة صلوا سنة الإشراك ركعتين جامعة رحمكم الله. صلي سنة الإشراك ركعتين مستقبل القبلة إماما لله. الله أكبر كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله حضرتنا في المصالح من أسنى سواسجنا من أسنى شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نضيع نستعين ونستعين كم شوق الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا نور النور بالطور وكتاب مستور في رك منشور والبيت المعمور، نسألك أن ترزقنا نورا نستهدي به إليك وندل به عليك ويصحبنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظلام مشكاتنا، ونسألك بالشمس وضحاها ونفسي وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بنا لا يحجبها غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الوحدانية عند التمام، بل أدم لها الإشراق والظهور على ممر الأيام والدهور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا في الله أحياء وأموات أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، فإن كان في الأرض أو في البحر فأخرجه، فإن كان بعيدا فقربه، فإن كان حراما فطهره، فإن كان قليلا فكثره، فإن كان كثيرا فبارك فيه بحولك وقوتك. آتنا ما آتيت عبادك الصالحين يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.